Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Frida Nurmayanti. Kalian bisa panggil Ibu Frida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan Ibu Frida, Ibu Aubrey, Ibu Aulia, dan juga Ibu Fadia. Anak-anak, apakah kalian suka membantu Ibu membersihkan rumah? Wah, hebat sekali. Ternyata anak-anak Ibu hebat-hebat semua, suka membantu Ibu membersihkan rumah. Nah, kegiatan yang telah dilakukan oleh anak-anak semua itu merupakan salah satu contoh dari perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengepel, menyapu, mengelap kaca, mencuci piring, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai satu gambar nih. Coba kalian lihat gambar berikut ini dan coba kalian amati kegiatan apa sih yang sedang dilakukan pada gambar tersebut. Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh dari hidup bersih dan sehat. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di tempat bermain. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan, kesehatan yang diawali dari diri sendiri, kemudian menularkannya kepada orang lain. Nah, menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah saja ataupun lingkungan sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan tempat bermain. Lalu, bagaimana sih Bu cara menjaga kebersihan di lingkungan tempat bermain? Cara menjaga kebersihan di lingkungan tempat bermain itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat bermain, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, dan yang keempat tidak mencoret-coret meja, tembok, ataupun peralatan yang ada di tempat bermain. Menjaga kebersihan di lingkungan tempat bermain juga dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita, bagi lingkungan sekitar kita, dan juga bagi tubuh kita. Manfaat menjaga kebersihan di lingkungan tempat bermain itu diantaranya yaitu suasana menjadi nyaman, terhindar dari penyakit, tempat bermainnya menjadi rapi, bersih, dan juga sehat, dan juga melatih kita akan rasa peduli pada lingkungan sekitar. Nah, anak-anak semua, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Aubrey. Kepada Ibu Aubrey dipersilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini perhatikan Ibu membaca teks percakapan berikut. Nah, dengarkan baik-baik percakapan teks Dayu dan teman-temannya. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakannya bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Iya, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Nah, lalu betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, anak-anak semua, jawablah pertanyaan Ibu berdasarkan teks percakapan tadi. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ya, betul. Pentingnya menjaga
kebersihan. Lalu, kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-temannya? Ya, betul. Bersih dan rapi. Lalu, yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Ya, setuju Ibu. Dengan menjaga kebersihan, kita juga nyaman dalam bermain. Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ya, betul, membuang sampah di tempatnya. Lalu yang kelima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Ya, benar sekali. Tempat bermain akan kotor dan tidak bisa untuk bermain. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran Ibu Aubrey kali ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar membaca sebuah teks yang berjudul Tempat Bermain yang Bersih. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana, kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, dari teks tersebut, Ibu akan bertanya kepada kalian, informasi apa yang kalian peroleh dari teks tersebut? Ya, betul. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut adalah tempat bermain yang bersih itu dapat membuat pengunjungnya juga menjadi sehat. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Nah, dari gambar itu, bagaimana sih ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu ada 8 poin ya anak-anak. Yang pertama, rindang karena banyak cabang, ranting, dan daun. Lalu yang kedua, tidak ada sampah, genangan air, dan kotoran. Itu harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Lalu yang ketiga, tidak ada pecahan kaca dan kerikil karena bisa menyebabkan cedera. Lalu yang keempat, tidak berada di tempat yang kumuh karena membuat tempat bermain menjadi bau. Lalu yang kelima, tidak becek karena jika berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Lalu yang keenam, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya. Dan yang ketujuh, tidak ada kotoran hewan karena jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Lalu yang terakhir, yang nomor 8, yaitu nyaman karena segar dan sejuk serta bagus dipandang mata. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan membaca teks tentang tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Nah, genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan juga harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari teks yang sudah dibacakan tadi, apa saja informasi yang kalian dapatkan? Ya, benar sekali. Jadi, informasi yang dapat kita dapatkan dari teks tersebut adalah kebersihan
Tempat bermain juga perlu diperhatikan karena tempat bermain yang bersih akan memberikan keamanan dan kenyamanan untuk kita semua.